Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, yakni di bulan suci Ramadan ini. Teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah melangkah, kita sudah berjalan di pertengahan bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan itu ada peristiwa yang sangat berbeda dari bulan-bulan berikutnya yang hanya ada di bulan Ramadan, yakni peristiwa yang tidak asing lagi yang bisa kita sebut dengan nuzulul Quran. Dan ada lagi peristiwa yang satunya lagi, yaitu peristiwa malam Lailatul Qadar, di mana kedua peristiwa tersebut adalah menjadi ruang sejarah yang menentukan kehidupan dunia hingga akhir nanti. Sebab apa? Karena peristiwa nuzulul Quran ini dan peristiwa Lailatul Qadar ini saling berhubungan langsung dengan proses turunnya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia, sebagai panutan hidup umat manusia yang mulia. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita simak satu persatu. Apa itu malam Lailatul Qadar dan apa itu nuzulul Quran serta perbedaannya. Yang pertama, malam Lailatul Qadar yakni menjadi peristiwa di mana Allah menetapkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu secara utuh. Maksudnya secara utuh apa? Allah menentukan Al-Quran dari ayat pertama surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu secara utuh dan berurutan. Lalu Allah menurunkan Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah itu langit dunia, langit yang dimana kita bisa melihat, langit yang paling bawah sendiri yang terlihat oleh dunia. Lalu apa perbedaan dengan yang nuzulul Quran? Kalau nuzulul Quran itu peristiwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, tapi dengan bertahap melalui malaikat Jibril, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira. Beliau berdiam selama 26 hari. Lalu ketika malam ke-27 bertepatan dengan 17 Ramadan, beliau didatangilah dengan cahaya yang begitu terang, yakni malaikat Jibril. Dan pertama kali beliau mendapatkan wahyu dari Allah, yakni surat Al-Alaq 1-5. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu tidak secara utuh, berbeda dengan ketika Allah menurunkan wahyu di Lauhul Mahfuz secara utuh dan berurutan. Jika nuzulul Quran, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, beliau mendapatkan ayat ketika menyesuaikan dengan kebutuhan manusia umat Nabi Muhammad. Misal ketika Nabi Muhammad mendapati bab tentang bersedekah, lalu Allah menurunkanlah ayat tentang bersedekah. Begitu juga seterusnya, Nabi Muhammad mendapatkan permasalahan bab sholat, lalu Allah menurunkanlah tentang bab sholat, dan itu terus dilakukan secara bertahap. Maka kita harus yakin bahwa Al-Quran itu yang menjadi salah satu pedoman yang mulia. Al-Quran itu sangat hebat sekali karena bisa menjadi obat. Karena Al-Quran itu murni dari Allah.
dari Allah, dari malaikat Jibril, dari Muhammad langsung ke umat manusia tanpa dikurang, tanpa ditambah, dan tidak ada bisa manusia bisa menambah atau menguranginya tentang itu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Baik, teman-teman yang cerita dia, saya kita masih diberi kesempatan untuk kita mengumpulkan situ namanya ini, masalah kita boleh nanti kita coba-coba sangat-sangat mulia. Semoga kita semua bisa mendapat syafaat ini di dunia yang namanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.